Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti dan menerima materi yang akan saya berikan. Sebelum mulai materi perkuliahan, marilah kita membaca doa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah, sarjana hukum magister hukum, dosen pengampu mata kuliah hukum pidana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan. Dalam kesempatan pertemuan ini, kami sebagai dosen akan memaparkan materi mata kuliah hukum pidana. Sebagai calon sarjana hukum, maka sangat penting mempelajari hukum pidana sesuai dengan rencana pembelajaran studi atau RPS yang saya buat. Materi hukum pidana akan dibagi beberapa pokok bahasan, antara lain yaitu: pertama, pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, dan pokok-pokok hukum pidana, dan seterusnya akan kita mulai dengan materi. Atau menambah KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana Khusus, aturan pidana di luar Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini hukum pidana di Indonesia. Aturan pidana dalam hukum pidana apa? Ada yang apabila undang-undang kerjaan itu kan termasuk undang-undang. Apabila dia melakukan pelanggaran, ada sanksi dan pidananya berkaitan dengan undang-undang. Terus undang-undang haki, apabila dia melanggar undang-undang haki di luar undang-undang pidana, ada juga pidananya di situ, ya. Itulah yang hukum pidana di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana ini apa sih? Hanya yang penting tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan orang, perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa harus falsafah Indonesia? Karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sesuatu hukum. Jadi kita tidak boleh, karena kita undang-undang, tidak boleh kita membuat undang-undang itu bertentangan dengan Pancasila, gitu. Karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Terus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terus hukum pidana Indonesia adalah melayani seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya hanya dua, yaitu tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Kalau pidana itu pasti ada sanksi. Sanksinya apa? Ya kurungan badan sanksinya. Kalau pidana itu sudah pasti itu kurungan badan. Tidak ada yang tidak benar. Yang kedua, tujuannya adalah dalam pemberian sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum. Jadi bagi orang yang melanggar hukum ya harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, gitu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan tujuan hukum pidana. Satu lagi apa? Agar orang yang melanggar pidana jerak, tidak melakukan perbuatan itu lagi. Nah, fungsi secara umum merupakan salah satu hukum. Oleh karena itu fungsi pada pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur itu masalah untuk menjelaskan tempat dalam masalah. Jadi masyarakatnya harus diatur. Kalau nggak diatur kan nggak sendiri. Contoh, kadang-kadang orang kita juga takutnya bukan sama aturan, takutnya sama penegak hukum. Contoh misalnya kita ada undang-undang lalu lintas, ada polisi, baru dia takut balik lagi pakai helm. Oke? Ini masalah kita nih. Tapi kalau nggak ada polisi, santai aja, bablas saja, gitu. Lampu merah lewat, terapa saja. Tapi kalau ada lampu merah, kalau dia taat aturan, walaupun tidak ada polisi di situ, dia punya merah ya berhenti, gitu. Kalau dia taat aturan. Tapi karena punya orang itu ada yang bilang aturan ini buat untuk dilanggar kok, bukan untuk
aku. Kalau orang semua taat pada aturan itu ya masuk surga kan gitu. Nah, memang ini pasangannya. Ada yang sudah hukum alam. Ada orang baik, ada orang yang tidak baik. Ada orang yang mau pengen masuk surga, ada yang pengen masuk neraka kan gitu. Makanya Allah menciptakan itu pasangan-pasangan. Ada laki-laki perempuan, ada surga, ada neraka. Ada baik, ada buruk, ada orang. Jadi sudah tidak bisa tapi kalau orang kita sadar dengan apa yang kita lakukan bahwa itu merugikan orang lain, mencederai keadilan bagi orang lain, maka itu jangan kita giliran dia dilakukan proses hukum merasa bilang dia tidak adil dan sebagainya. Apakah dia pada saat melakukan perbuatan itu adil bagi orang korban? Tidak juga. Begitu dia ini kejadian misalnya di hukum pidana kemarin ada yang kejadian mungkin tahu di daerah Kelodan. Orang ini sering kehilangan kambing, ya. Kambingnya ini sering dicuri sama orang. Begitu dia saking jengkelnya, begitu dia diintip, dia mendapatkan ada orang yang mau masuk dan dia ngambil gunting pohon itu. Begitu dia masuk, ribut, ditujulah orang itu. Malingnya bercucuran darah. Akhirnya si istrinya begitu berjalan dia akhirnya meninggal orang itu. Proses hukum teman saya yang ada di Polres Bapak Serang. Begitu ketemu sama saya pelakunya, dia bikin video harusnya bebas itu. Bahkan saya jadi tersangka oleh polisian. Tapi pukulan tetap bagi kepolisian saya bilang orangnya harus bebas karena membela diri terhadap harta bendanya itu bisa bebas. Begitu dilimpahkan ke kejaksaan di stop bahwa orang tidak bisa dipidana keluar. Dari awal saya sudah ngomong sama penyidik ini bisa bebas. Akhirnya tidak sampai dilakukan penuntutan oleh kejaksaan yang disebut dengan asas oportunitas tadi. Jaksa mempunyai kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan atau melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan. Itu di hukum acara pidana ada asas oportunitas tadi. Ya, nah di situ begitu diproses penyidikan sudah jadi tersangka, begitu dilimpahkan tahap 2 jaksa tidak melakukan penuntutan. Nah itu semua barangkali ada. Alasannya apa? Karena seseorang membela diri dan mempertahankan harta bendanya demi untuk keluarganya, maka itu tidak bisa dipidana. Ya akhirnya orang itu dibebaskan dari begitu, tidak dilakukan proses sampai pengadilan. Itulah yang disebut dengan asas oportunitas tadi perundangan hakim. Nah, yang kedua yaitu fungsi yang khusus. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan res putus cut dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Jadi hukum pidana ini misalnya ya membunuh pasalnya sekian, berencana sekian dibanding hukum-hukum yang lainnya. Maksudnya dibanding undang-undang yang mengatur. Misalnya orang ini melanggar undang-undang ITE kan, undang pencemaran nama baik ada di pasal 310 311 di KUHP yang lama. Tetapi kalau pencemaran nama baik itu dilakukan oleh medsos, maka kena dengan undang-undang ITE-nya. Jadi Pak, ya. Kenapa koruptor di Indonesia tidak dihukum mati Pak? Sedangkan itu sudah masuk kategori ekstraordinari crime. Maksudnya hukum tidak difonis hukuman mati. Yang apa nih? Korupsi. Koruptor Pak. Ya kalau kita bicara koruptor, kenapa koruptor tidak dihukum mati? Ya harus diatur dulu oleh undang-undang. Tanyakan pada pembuat undang-undang. Karena saya bukan pembuat undang-undang, saya hanya menjelaskan tentang aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sekarang ini orang yang sudah ditetapkan vonis mati, contoh Sambo, sudah ditetapkan vonis mati. Begitu sudah vonis mati, dia melakukan kasasi juga karena ada politik hukum, karena yang membuat undang-undang adalah undang-undang di Indonesia adalah produk dari politik hukum. Siapa yang membuat? DPR. Siapa yang memilih?
undang-undangnya oleh orang yang sedang undang itu orang politik hukum. Maka dalam proses itu pasti ada intervensi bagi pada orang-orang politik. Itu yang udah pasti, udah yang seharusnya di teori hukum pidana itu tidak ada orang intervensi dalam proses hukum tadi. Tetapi dalam prakteknya kami sebagai praktisi ya itu sering terjadi, sering mengalami intervensi dalam proses hukum, dalam proses baik dari proses penyidikan sampai pengadilan sampai dari kejaksaan terima sampai kemana itu hal yang sudah tidak bisa ditutupi lagi ya. Jadi itu kita teorinya sebenarnya tidak boleh. Kalau penegakan hukum ya tidak boleh ada, ya harus independen kalau penegakan hukum. Tapi kan tergantung moral para penegak hukumnya. Kalau moral penegak hukum itu tidak mungkin ada polisi yang di penjara gara-gara gratifikasi, tidak ada jaksa yang diproses karena menerima suap, tidak ada anggota KPK, tidak ada hakim yang bertanggung tangan telah mendapatkan gratifikasi terima itu. Nah itu penegakan hukumnya aturan sudah bagus, yang dibuat oleh pemerintah itu bagus, tapi penegakan hukumnya ini sekarang penegak hukum misalnya contoh penyidik Polri, kejadian begitu ditetapkan oleh penyidik Polri, ditetapkan oleh kepolisian, ditetapkan tersangka oleh KPK. KPK menetapkan lagi bahwa KPK jadi tersangka juga. Kan ini kan dalam hal ini proses-proses yang bagaimana caranya supaya dalam pengawasan di dalam pengawasan dalam proses hukum itu dilakukan. Tapi kenapa Indonesia dibuat KPK komisi? Karena dulu kebanyakan orang tidak banyak yang tidak percaya dengan penegakan hukum yang lainnya, maka dibuatlah komisi pemberantasan korupsi. Ya. Dulu tidak ada, di zaman saya tidak ada KPK, di zaman saya kuliah sampai lulus tidak ada KPK. Karena apa? Masih percaya kepada jaksa, masih percaya kepada pihak kepolisian. Nah, karena mungkin masyarakat banyak warga Indonesia itu sudah trust atau percaya terhadap penegak hukum itu sudah berkurang, maka dibuatlah penegak hukum independen yang seharusnya tidak bisa diintervensi. Tapi fakta di lapangan ya seperti yang terjadi sekarang, ya kan? Ketua KPK-nya Sandung dari zaman kemarin dia sampai yang ya. Nah itulah dinamika proses hukum di Indonesia dalam proses hukum pidana. Ruang lingkup hukum pidana: 1. Hukum pidana tertulis. 2. Hukum pidana sebagai hukum positif. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik. Hukum pidana objektif dan pidana subjektif. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana terkodifikasi dan tersebar. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum nasional dan hukum pidana setempat. Nah ini ruang itu hukum pidana di Indonesia yang ada di Indonesia. Ya, pertama tertulis. Yang kedua hukum pidana itu termasuk hukum positif. Terus yang ketiga adalah bagian hukum publik yang mengatur semua warga negara Indonesia berlaku dengan hukum tersebut, kecuali daerah-daerah tertentu yang mendapatkan peraturan undang-undang yang disebut dengan lex specialis. Lex specialis berwajib lex generalis. Jadi yang khusus menyampingkan peraturan yang umum. Jadi yang berlaku untuk seluruh Indonesia, tapi karena dia khusus ada aturan tersendiri, maka aturan itu yang dia gunakan. Ya, yang umum dikesampingkan. Namanya asasnya lex specialis derogat lex generalis. Nah, yang selanjutnya yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Ya, hukum pidana material itu ya sekarang kita lagi belajar hukum pidana material. Nanti hukum pidana formilnya nanti di hukum acara pidana. Hukum pidana terkodifikasi dan tersebar. Hukum pidana terkodifikasi maksudnya yang
berlaku ini masih undang-undang yang kodifikasi dan tersebar seluruh Indonesia. Hukum pidana umum dan pidana khusus, ada pidana khusus contohnya tindak pidana korupsi. Nah itu tindak pidana melanggar hak asasi haki itu pidana khusus. Maka di penyidik polisi juga ada yang namanya aparat penegak hukum pidana khusus. Ya, jadi yang selanjutnya pidana umum nasional dan tempat. Norma dan sanksi. Nah di sini ada norma hukum itu ada norma merupakan ketentuan tingkah laku dalam perhubungan pergaulan bentuk atau pengaturan yang disebut dengan norma atau kaidah. Nama kelompok ada 4 kelompok yang disebut dengan norma. Pertama norma keagamaan. Kalau orang melanggar norma keagamaan, apa sanksinya? Apakah? Ya, apabila orang melakukan sanksinya dosa, nanti dihukum sama Tuhan. Kalau orang melakukan norma keagamaan, norma agama. Kalau orang melanggar norma kesusilaan, apa sanksinya? Sanksi kesusilaan. Kalau orang cuma melakukan pelanggaran norma susila, apa hukumnya? Bisa menjadi satu dicemooh oleh masyarakat, bisa juga ada pidananya. Kalau orang melakukan asusila terhadap perbuatan asusila, sekarang saya tanya sama abang, ada perempuan lewat, ini, pegang ini. Itu asusila bukan? Asusila ada pidananya, gitu. Atau abang pakai pantatnya, gitu. Iya. Masih pegang, bang, pegang. Terus dong. Nah kalau ada unsur kesusilaan kan adanya perbuatan yang melanggar asusila itu orang itu tidak merasa dirugikan dengan perbuatan itu. Tapi kalau dia colek Pak, terus dia ditampar gitu, ya salah satu. Ya dua-duanya salah. Sama-sama rela, sama-sama suka. Ya beda namanya kalau dikasih silahkan. Artinya kalau bukan suami istri atau pasangan lain sama masih asusila juga. Kalau salah satu pasangan tersebut di undang-undang yang baru, kalau salah satu pasangan tersebut tidak menerima dan melaporkan, bisa termasuk juga perbuatan asusila tadi. Di undang-undang yang baru kan kemarin diperdebatkan tentang suami istri melakukan perbuatan hubungan suami istri dan istri yang menolak, tidak mau suami memaksa dan istri yang tidak terima melaporkan, itu bisa melakukan perbuatan Walaupun suami istri. walaupun suami istri. Dasarnya apa? Undang-undang yang baru tadi. Udah kalau undang-undang dibaca undang-undangnya. Maksudnya undang-undang itu diciptakan mungkin. Iya, undang-undangnya itu undang-undang nomor 1 tahun 2003 tadi KUHP. Maksudnya dasar untuk menciptakan undang-undang tersebut kan mungkin ada dasar. Iya, baca undang-undangnya itu ada penjelasannya di situ. Pasal itu. Kan ada undang-undang itu penjelasannya. Nah, baca di situ. Memang ada kajian. Nah, itu. Kenapa? Dia alasannya melindungi hak asasi si seorang istri. Tapi kan itu buat apa secara agama kan itu? Iya, sekarang tanya. Secara hukum Islam nikah siri sah apa tidak? Sah di hadapan Tuhan kan? Nah, kalau misalnya dia menikah siri di hadapan Tuhan tapi dia tidak tercatat di negara di hukum positif, apa dia termasuk sah? Tidak, sama seperti tadi. Jangan dikaitkan undang-undang aturan syariat Islam dengan syariat hukum positif. Ya kalau dikaitkan dia sama dan penolong. Tapi kalau saudara menikahi istri nikah siri tapi saudara sudah punya istri dan nikah lagi kedua tanpa izin dari pengadilan istri saudara menikah siri, maka itu bisa dilaporkan perbuatan zina. Berarti hukum positif tersebut berarti tidak mempertimbangkan hukum
maksudnya hukum dunia begitu, kita diatur untuk kehidupan di dunia, sehingga orang itu tidak boleh melakukan perbuatan ada yang melanggar hak asasi manusia. Apakah di hukum Islam ada hak asasi manusia? Tidak ada. Tapi negara ini sudah menjadi negara sekuler. Iya, nah itulah kalau misalnya itu silakan saudara bisa dengan para pembuatnya. Memang di sini negara bisa dikatakan orang negara sekuler ya bisa saja dikatakan begini, yang mempunyai prinsip begini. Ya. Itu yang selanjutnya. Nah, kalau melanggar norma kesopanan, seorang kalau melanggar norma kesopanan, apa yang sanksi yang didapat? Tidak dong. Kalau norma kesopanan itu orang di lingkungan, misalnya saudara ada orang kumpul-kumpul lewat di tengahnya nggak sopan, nggak ada permisi, itu kan ada istilahnya ada cemoohan dari orang sosial sama itu ada kan ya? Itu orang kemarin ada cerita ipar saya punya anak perempuan, punya calon anaknya itu si calonnya itu orang tuanya udah dewasa. Begitu ditanya bapaknya dia orang keluarganya apa, dagang nih